yang menikahi suami pada saat itu, tetapi punya niat lain. Iya. Umi ingin memurtadkan suami, niat awalnya. Iya. Lagi anak saya tidak mau dekat sama saya. Jarak boleh lihat, saya di luar kamar, di dalam, dia dengan motor saya. Asal saya dekatin nangis, wah, gitu, kayak kepanasan. Nanti susunya bisa sakit, gitu kan? Banyak di susu, tapi dia tidak mau digeleng-geleng gini. Mungkin banyak orang ngomong, ya usah masuk pulang ya. Kata warga. Nggak usah masuk, bapakmu tuh lagi ngasah parang tuh. Kalau ketemu kau nanti dibelah. Bapak saya udah nunggu di jalan pakai parang. Saya ajarin ya, panggil opa, dan saya takutkan ini mengkilap nih, gini Menunggukan Umi tuh. Saya bilang panggil opa. Jadi anak saya tuh bilang opa, didengar, dilihat opa, katanya gitu kan. Ya. Ini parangnya langsung lepas, langsung jatuh gitu. Langsung dia bilang, oke, katanya. Anak saya digendong, langsung dibawa jalan pulang. Ini parang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Hari ini saya berada di rumah Umi. Ibu Umi atau Umi nih Mike panggilannya? Kalau di kita keluarga mu'alaf dipanggil Umi Upik. Kalau di luaran panggil Bunda Upik. Bunda Upi. Iya. Jadi seenaknya manggil apa nih Umi aja ya. Umi. Umi, kalau boleh tahu nama lengkap Umi ini apa? Upik Hasanah. Upik Hasanah. Iya. Itu nama asli atau Beda tipis saja. Kalau asli itu Opik. Opik? Hosiana. Siana. Hosiana. Oke. Umi syahadat tuh tahun berapa, Mi? Tahun 90. 1990. Umi, bisa diceritakan nggak bagaimana Umi ini bisa mendapat hidayah masuk Islam? Pertama sekali saya karena anak ya. Anak saya lahir, kemudian dikomatkan, kemudian dengar dari mertua dibilang masuk Islam lebih baik. Gitu kan. Oh, berarti sebelumnya Umi menikah Masing-masing. masing-masing? Iya. Oke, berarti saya nanya agak lebih mundur lagi nih, Umi. Umi berasal dari daerah mana, Umi? Orang tua saya pindah-pindah. Kalau saya lahirnya di Ngabang, Pulau Bendu. Kemudian kalau orang tua saya tuh dari bapak saya orang perantauan, Ambon. Oh, dari Ambon. Seram. Kalau ibu saya orang Taring, Pung Pedalaman. Berarti Dayak ya, Bu? Saya tadi Umi sebelum kita perekaman tadi Umi sempat cerita bahwa Umi dulunya sekolah di keuskupan ya, Mi. Iya. Ya. Nah, ini kelulusannya ini kan biasanya kan kalau keluar kan ininya jadi penginjil ya, Umi ya. Iya. Nah, kok bisa Umi? Umi sekolahnya di situ kok bisa mendapat jodoh pria muslim? Memang sekolahnya di situ. Tujuan orang tua juga di situ. Tapi ya Allah kan berkata lain. Saya kan kalau setiap liburan itu ke rumah abang. Abang saya udah masuk Islam. Oh, Abang Dia Umi dapat udah masuk jodoh Islam. Ya, saya sering main ke rumah beliau setiap setahun sekali lah gitu kan. Jadi ada ketertarikan sendiri. Abang saya itu memang udah keluar dari keluarga kan, hidup sendiri. Tapi kayaknya adem banget, walaupun orangnya nggak ada lah gitu ya. Kalau soal harta ya, tapi kalau hati besar insya Allah. Beliau setiap hari tuh saya dengar kalau malam-malamnya nangis. Abang. Dia itu curhat kepada Allah. Saya kan setiap malam tuh dengar gitu kan. Kebetulan kamar saya itu sebelah ruang tamu, dia sholat di ruang tamu. Saya dengar setiap malam dia nangis. Doa supaya keluarganya semua bisa masuk Islam. Itu dalam doanya Dalam doanya. yang Umi dengar Iya. dari sebelah kamar itu. Iya. Oh. Suami saya itu teman beliau. Kemudian saya dijodohin. Saya mau dengan temannya itu. Akhirnya saya dinikahkan. Tidak pakai pacaran. Oh, langsung dinikahkan? Langsung nikahkan. Tapi saya bilang jangan masuk Islam dulu kan. Niat saya itu tidak bagus. Pertamanya tidak bagus. Maksud saya
bagaimana suami bisa masuk ikut saya gitu. Oh, jadi ini Umi pura-pura, maksudnya ingin menikah, Istilahnya seperti itulah. ingin menikahi suami pada saat itu, tetapi punya niat lain. Iya. Umi ingin Beliau, memurtadkan suami, iya. niat awalnya. Ya, saya juga dengar si abang itu selalu berdoa, terus di rumahnya ndak pernah cekcok, adem ayam gitu. Ada ketertarikan juga saya masuk Islam. Cuma masih bimbang kan. Kita kan masih dalam pelajaran, masih dalam sekolah, masih didikte lah gitu untuk bisa gimana caranya. Saya mau, kemudian sebulan menikah. Selama saya hamil tuh, saya rajin ke gereja. Suami nggak marah? Enggak, kan masing-masing. Setelah sampai melahirkan kan, suami saya sih enggak pernah ngajak yuk ke situ, enggak gitu. Tapi yang saya ini kan kebetulan tinggal sama mertua. Oh. Jadi mertuanya tuh bilang setiap hari dikasih masukan, terus contoh kehidupan mereka di rumah, Masya Allah gitu kan. Enggak ada emosi bisa diredam gitu, enggak ada, pokoknya Islam banget lah gitu. Suami saya pun enggak pernah marah. Dengan saya waktu saya salah tetap dia enggak marah. Itu yang bikin saya makin penasaran gitu kan. Setelah anak saya lahir, anak saya dikomatkan. Dari awal tadi memang udah ada ketertarikan, cuma enggak berani mengutarakannya. Terus anak saya dikomatkan, saya mikir lagi, anak saya enggak mau dekat sama saya. Jarak boleh lihat, saya di luar kamar, di dalam, dia dengan mertua saya. Asal saya dekatin nangis, wah gitu, kayak kepanasan. Saya bilang, saya kan, sebenarnya kan susunya kan banyak kan, mau kata bidan disusukkan katanya bilang kan. Nanti susunya bisa sakit katanya kan, banyak disusu, tapi enggak mau digeleng-geleng gitu, mungkin kotor mungkin. Bayi kan tahu kan, enggak mau didekatin, enggak mau disusuin. Akhirnya susu botol si kakak. Setelah habis nifas, kalau setiap hari dikasih masukan-masukan gitu kan. Ini saya bilang, udah. Saya bilang mertua, saya masuk Islam. Itu bahagia bukan main. Orang tua mertua saya. Mertua bahagia. Bahagia bukan main. Ketika mendengar Umi menyatakan niat ingin masuk Islam. Saya bilang, masalah apa? Yang benar kamu masuk Islam, benar. Serius. Karena apa kamu masuk Islam? Karena anak, bukan karena suami. Bagus katanya. Kalau suami mungkin belum tentu bisa bimbing kamu kan. Tapi kalau anak mungkin kamu bisa belajar, dia bilang. Belajar sendiri. Itu. Saya masuk Islam karena anak. Karena anak ya. Nah setelah Umi bersahadat nih. Tadi kan anaknya nggak mau nyusul. Nggak mau nggak mau didekatin, nggak mau dipeluk. Ya, nah, ketika sahadat. Anaknya langsung mau. Langsung mau nih ya? Iya. Setelah saya sahadat, terus dinikahin ulang sama mertua saya. Nikahnya sah lah gitu kan. Kemarin kan masih katanya kalau Islam tuh masih belum sah kan, cuman BS. Jadi saya habis itu dinikahkan, sahadatkan langsung. Terus saya deketin anak saya tuh kayak kangen gitu. Anaknya? Itu berapa bulan pada saat itu? 3 bulan lah setelah nifas tuh 3 bulan. Ya? Nggak mau dekat. Setelah umurnya 3 bulan kan saya masuk Islam kan udah selesai nifas apa kan. Langsung bawa dengan saya lekat. Yang tua ini anak saya. Langsung lengket kayak orang rindu, nggak ketemu gitu lama gitu. Allah memang nyuruh saya masuk Islam. Terus saya niat, kalau saya mandangin anak saya itu, gimana caranya saya anak ini Islam, tapi dia harus belajar dengan saya, bukan dengan orang lain. Itu niat dari awal. Jadi saya memang belajar benar-benar. Belajar benar-benar karena sang anak. Iya. Tapi sebelumnya Umi, belum kita lanjut, saya pengen tahu perasaan Umi. Kan 3 bulan nih Umi ya, sebelum sahadat anak nggak mau. Anak yang sudah Umi keluarkan, kandung, lahirkan, tidak mau dipegang sama Umi kan, pasti nangis. Pasti kan rindu Umi kan? Ya pasti. Setelah Umi sahadat, apa perasaan Umi, momen yang Umi rasakan pertama kali ketika sang anak ini mau? Ada aura kerinduan sang anak pada sang ibu. Luar biasa, sedih campur bahagia gitu ya. Kayak orang gimana, kan kita dapatkan sesuatu kan, seorang ibu kan ketika ingin menyusui anaknya tidak mau kan, jadi kan kecewanya bukan main kan. Ya Allah, kenapa aku seperti ini kan? Jadi ketika anaknya itu tiba-tiba saya juga rindu kan, anaknya rindu, jadi kan itu Masya Allah, mertua saya sampai menangis. Memang luar biasa, ini insya Allah nanti emaknya jadi orang baik, katanya juga. Belajar ya, belajar walaupun tidak dengan mama, katanya kan, belajar di luar. Jadi mereka tuh mendukung saya untuk belajar kemanapun. Alhamdulillah, mereka sudah tidak ada, ya Allah. Nah, melihat ini kan semacam apa ya, keajaiban ya Umi ya, dengan sahadat ternyata sang anak langsung akhirnya lengket. Mau langsung lengket sama Umi. Nah setelah Umi belajar Islam nih, apa yang Umi rasakan? Nyaman lah gitu ya, ke lapangan hati, kemudahan.
itu ada. Kemudian dalam belajar, kemudian saya sering didatangin orang-orang soleh, tapi bukan secara nyata, dalam mimpi gitu kan. Sering datangin orang gitu kan, pakai baju hijau, tapi tidak jelas orangnya siapa gitu. Disuruh ngikutin beliau, saya ikutin, pegang tongkatnya gitu. Dia pakai tongkat, pakai hijau-hijau tuh, saya ikutin kemana dia pergi gitu. Itu mimpi kah? Mimpi sering kali ya. Setiap saya belajar 3 kali saya mimpi pergi ke Ka'bah, mengitari Ka'bah gitu kan, bersama orang pakai jilbab hijau juga. Nah, terus hijau sama putih ya, karena orang ramai ya. Hijau putih yang ada di situ tuh hijau sama putih. Tapi hijau cuma satu, putihnya yang ramai. Terus dia bilang ikutin saya, ngitarin Ka'bah. Nah itu. Habis itu tapi mereka semua pakai sendal itu lah ceper. Saya enggak pakai sendal. Saya pakai kaki telanjang dan pakai baju yang saya pakai tidur. Asli yang saya tidur pakai baju tidur. Saya mimpi dah itu tuh. Saya pakai baju tidur itu tapi saya ngelilingin Ka'bah bersama orang-orang pakai baju putih-putih sama hijau satu. Jadi saya ngitarin terus masuk ke dalam Ka'bah itu. Waktu itu saya asli belum belajar sama sekali karena baru masuk kan. Belum belajar sama sekali, cuman diajarin sama ibu mertua pun belum masuk ke otak gitu kan. Tapi itu udah tahu itu adalah Ka'bah. Nah, tahu. Jadi kaki saya ini terbenam dalam pasir tuh. Mereka gampang jalannya di atas pasir, saya termasuk dalam pasir tuh. Itu ketika Umi berada di Keliling dalam Ka'bah. belum berada di dalam Ka'bahnya mimpinya itu. Sampai saya lihat jauh Ka'bah tuh kan, sekali makin jalan makin dekat tuh saya keliling itu saya terbenam dalam pasir tuh. Kalau mereka tuh berjalannya di atas pasir, tapi saya termasuk dalam pasir tuh gitu kan. Akhirnya sampai depan pintu Ka'bah. Saya disuruh masuk saya. Masuk, kemudian saya ngelihat ke atas langsung jalan. Saya langsung mandang ke atas tuh bersinar gitu kan. Bersinar, langsung ada tulisan Al-Fatihah itu. Saya langsung terbangun. Tapi mulut saya langsung bilang baca Al-Fatihah yang ada tulisan di atas. Saya langsung bangun, saya langsung baca. Suami saya terkejut. Langsung dia duduk. Langsung dia bilang, "Kamu mimpi apa?" Aku bilang, "Aku pergi ke Ka'bah." Itu bilang, "Ya Allah, Masya Allah." Kata dia bilang kan gitu kan. Langsung hafal Al-Fatihah, saya langsung hafal. Langsung hafal saat Langsung itu juga hafal, Mi. Padahalnya bangun, belum. Padahal ini belum pernah baca, belum apa, langsung hafal Mi. Langsung hafal. Jadi setelah itu saya amalkan Al-Fatihah itu. Kalau saya sakit, anak saya sakit, semua sakit saya bacakan Al-Fatihah. Jadi bekal Al-Fatihah itu makin kuat saya ingin belajar gitu. Tapi gurunya gimana? Saya akhirnya ikut suami saya pindah ke Pontianak waktu itu kan. Cari kerja semrawutan, yang penting ada kerja, kita hidup mandiri, enggak ikut orang tua gitu kan, jadi enggak tergantung. Jadi saya belajar, pas di depan kontrakan saya tuh ada anak sekolah, anak kelas 4 SD, anak orang Padang ya. Terus anaknya tuh suka ngaji gitu kan, suka ngaji. Jadi saya belajar dengan beliau, anak kelas 4 SD. Kalau enggak salah sih namanya tuh Devi gitu. Jadi saya tetap kirim Al-Fatihah untuk beliau karena guru pertama saya kan. Devi ya, Devi namanya. Devi ini Anak SD. Anak SD. Nah, kelas 4. Ngajarin. Saya minta ajarin. Saya datang ke rumahnya. Saya minta ajarin Iqra. Karena dia sering ngaji gitu, dia sering lomba-lomba. Jadi tetangga bilang dia pandai ngaji. Jadi kok tiba-tiba dia kan enggak pernah ngajar kata mamanya. Tapi kok tiba-tiba dia mau ngajarin saya. Tapi dengan syarat beliau ada PR saya ngerjain. Jadi setiap hari dia bawa PR-nya. Setelah selesai dia ngajarin saya Iqra, saya ngerjain PR-nya gitu. Barter ya. Iya, barter. Sampailah saya tamat Iqra. Kemudian langsung ini mamanya nangkap saya. Udah selesai Iqra-nya, kata mamanya. Udah, ya, kata Devi, mama lagi yang ngajar, kata dia bilang. Itulah guru saya pertama tuh, mama sama anak. Guru Umi pertama kalinya adalah anak kelas 4 SD. Iya. Itu enggak malu Mi belajar sama anak SD? Saya memang udah niat. Dikata-katain pun udah mah, enggak gitu. Kata mak belajar ngaji sama SD di olo-olo gitu, enggak peduli saya. Enggak malu ya Mi? Enggak ada. Akhirnya tamat Iqra oleh anaknya. Anak 4 SD, anak yang kelas 4 SD tadi nih yang namanya Devi. Iya, langsung ibunya yang ngajarin Al-Qur'an. Al-Qur'an besarnya baru ke ibunya. Tapi enggak lama karena saya ngontrak kan. Jadi suami saya kebetulan ada rezeki, jadi dia ngambil perumahan kan, jadi pindah. Jadi cuma sampai surah Ali Imran berhenti, Al-Baqarah selesai. Berhenti dari Al-Baqarah itu, udah selesai langsung ambil. Saya pindah ke Kurnia Agung, Saigon. Itu masih hutan waktu itu kan. Jadi saya ngontrak di rumah yang kecil-kecil dekat depan lah. Nah itu saya pas di samping itu orang tuh dengarkan saya ngaji, samping itu ngontrak juga bapak itu sama istrinya.
Dengan saya ngaji mungkin banyak salah ditegurnya. Ditegur beliau katanya. Kata dia, ngaji itu tidak boleh sembarangan gitu kan. Harus ada gurunya, dia bilang kalau salah tolong dibetulkan Pak. Jadi istrinya tidak terima, istrinya marah. Cemburu. Saya dimarah-marahin sama istrinya kan. Waduh, ini bahaya nih, saya bilang. Akhirnya saya orang depan waktu itu masih tentara. Jadi adik iparnya tuh dengarkan saya ngaji gitu kan. Mungkin masih banyak salah tapi masih mau ngaji gitu kan. Berarti saat itu Umi ngajinya keras. Suara saya keras. Walaupun saya salah tetap saya ngaji gitu. Karena anak tuh. Jadi dia bilang, "Yuk ikut saya yuk." Kata dia bilang, adiknya Pak tentara nih. Dia bilang, "Ikut saya yuk, kita ngaji." Katanya. Mau, saya bilang. Mereka enggak tahu Kak saya mualaf kan. Akhirnya saya ini ikut pengajian lah, namanya Masjid Dairul Khairat ya di anak tuh. Nah, terus yang guru ngajinya Bu Rahimah. Nah, beliau lah yang betulkan saya panjang pendeknya gitu. Nah begitu mereka tahu bahwa ibu mualaf, Ya Masya Allah support ya. Jadi diperhatikan gitu. Jadi spesial. Spesial. Disitulah saya banyak kenal gitu. Alhamdulillah. Setelah Umi masuk Islam, ada gak momen spesial yang Umi ingat? Bapak itu marah kan? Setelah Umi masuk Islam. Marah. Kemudian, Tapi Mom, ketika menikah dengan pria Muslim, Bapak enggak marah? Enggak. Mama enggak, Bapak enggak marah. Tapi setelah Mas mengikuti beliau, ya otomatis mereka marah lah. Kecewa, belum selesai. Mereka kan mengharapkan, nah gitu. Tapi saya enggak bisa memenuhi gitu kan. Kecewa jelas, kecewa. Mama saya enggak terima, bapak saya juga. Tapi bapak tuh enggak lama sih. Enggak lama, kalau bapak tuh sebentar. Cuma waktu awal-awal ya saya selama 3 tahun tidak berani ketemu orang tua. Selama 3 tahun. Setelah anak saya udah pandai bicara, yang si kakak ini, saya pulang. Pas waktu itu momennya mau Natalan. Pulang bersama suami? Saya sendiri, suami saya belum berani? Belum. Tapi anak bawa? Saya bawa anak. Biarpun bagaimana, kata tetangga bilang, pulang. Tetangga saya itu orang tetangga gitu, dia masih kenal dulu di Singkawang kenal. Bagaimanapun orang tua kamu pulanglah. Jadi saya pulang bawa anak saya, kan jauh tuh masuk di dalam tuh di jalan besar pasti toko, banyak orang ngomong, "Nggak usah masuk, pulang ya," katanya. Kata warga? Nggak usah masuk, bapakmu tuh lagi ngasah parang tuh, katanya. Kalau ketemu kau nanti dibelah. Umi sudah pakai hijab pada saat pulang kamu? Belum. Oh belum pakai ya? Masih. Gendong anak saya turun dari oplet kan, pakai oplet kan, belum Pakai ada ojek. Angkot ya? Waktu itu kan belum ada ojek, masih oplet ya. Jadi saya turun di oplet pergi, bapak saya udah nunggu di jalan pakai parang. Suang anak cucu anak saya bilang, saya ajarin ya, panggil opa gitu kan. Saya takutkan ini mengkilap nih. Gini Nunggukan Umi tuh. Emosi tadi kan, maklumlah setan udah punya jadi. Saya bilang panggil opa. Jadi anak saya tuh bilang opa. Didengar, dilihat opa katanya gitu kan. Ya. Ini parangnya langsung lepas, langsung jatuh gitu. Langsung dia bilang opi katanya. Langsung dipeluk ya. Anak saya digendong, langsung dibawa jalan pulang. Ini parang ditinggalkan. Ada hal tadi tuh pegang parang Mi, tapi melihat sang cucu memanggil opa. Iya, langsung lepas parangnya. Langsung enggak mau lepas sama cucunya tuh. Sampai malam pun tidur sama dia, Masya Allah. Tapi ibu saya belum mau ketemu. Ibu belum menerima. Belum. Jadi saya di tempat bapak saya, ibu saya tempat lain, tempat kakak saya. Cuma ketemu bapak aja. Dengan ibu lama seterunya. Lama sekali. Sampai bertahun-tahun, sampai anak saya udah SMP. Barulah ibu berubah. Kejadiannya bagaimana Mi? Sampai ibu bisa berubah Mi? Dia kalau sering Pontianak kan, adiknya kan juga ada Islam kan, mama tuh. Tapi dia tempat adiknya, dia enggak mau tempat saya. Dia enggak mau ketemu saya, enggak mau lihat muka. Enggak mau lihat muka gitu. Saya datang gitu kan, tempat adiknya, dia masuk ke dalam. Saya sering ngagak dia, saya bawakan barang gitu kan, namanya anak dengan makan gitu kan. Saya bawain belanjaan, saya kasih uang. Tapi beliau enggak mau ketemu saya. Itu aja intinya selama bertahun-tahun. Tetap saya pulang untuk melihat mau ketemu beliau, tapi enggak mau ketemu. Itu kan berkah. Kalau kita enggak bisa lihat muka emak kan masih hidup kan, ya Allah, kata orang suwe kan. Itu saya sedih, betul.
Sedih saya selama hidup. Akhirnya mama lama-lama suami saya juga baik kan, baik dengan beliau. Dengan suami saya dia mau ketemu. Alhamdulillah. Akhirnya dia pernah tinggal dengan saya tapi 1 bulan. Tapi udah baikan? Udah baru-baru ini, baru-baru. Baru ini? Baru. Berarti udah puluhan tahun ini? Iya, lama juga. Berarti tahun 2024 atau tahun 2025? Enggak, waktu dia ketinggal dengan saya baru-baru ini tahun 2024. Suami saya udah meninggal. Dulu waktu itu pernah juga waktu dia sakit, tapi waktu dia sakit tuh ya dia enggak suka dengan saya, tapi tetap saya urus. Masuk Sudarso tuh saya ngurus selama 1 Berarti bulan. ketemu ya? Ketemu, cuman beliau enggak mau bicara? Enggak mau gitu. Pokoknya asal saya dia teriak lah, saya diomel-omelin gitu. Enggak terima. Yang benar-benar ditinggalin saya kemarin waktu suami saya udah meninggal 1 bulan. Itu benar-benar udah terima udah itulah. Berubah 180 derajat. Nah, 100%. Mau tinggal tapi dia tidak mau tinggal sini. Dia takut saya Islamkan. Karena tinggal beliau yang Kristen. Bapak Udah meninggal alhamdulillah. sudah wafat? Tidak lama setelah anak saya yang tua kelas 4 SD meninggal. Jadi udah lama sekali. Tapi Bapak dalam keadaan Kristen ya meninggalnya ya? Karena saya juga waktu itu belum pakai jilbab, belum benar-benar belum belajar ke hadis, masih belajar baca Al-Quran, masih baru belajar fikih gitu kan, belum belajar ke sana-sananya belum. Nah, saya mulai ngajak mama nih tahun 2018 saya setelah saya diumrohkan sama menjalan. Insya Allah. Berarti 2018. Umi sudah umroh ya? Iya. Oke, ini menarik. Umi kan mimpi mengelilingi Ka'bah ketika baru masuk Islam. Apa perasaan Umi pertama kali ketika melihat Ka'bah, Mi? Pertama, Masya Allah, tidak bisa diungkapkan. Saya mau bilang bahagia tuh udah kelewatan bahagianya, sedihnya udah hilang. Kok saya sampai bisa, ya Allah, saya bisa melihatmu gitu kan, bisa melihat rumahmu dengan jelas, dengan nyata gitu, bukan dalam mimpi lagi. Luar biasa bahagianya. Jadi saya sampai di sana tidak bisa ngomong, saya langsung turun dari mobil tuh langsung duduk di Madinah ya. Habis cap paspor tuh kan, terus kita ini udah sampai ke Madinah, katanya ini kan yang bawa nih. Kita sholat dulu, habis sholat terus jalan kita menuju Madinahnya kan. Malam sampainya kan, sekali pas berhenti di hotel Jam-Jam tuh, berhenti itu saya langsung turunkan kakinya langsung cerpok. Saya kira enggak bisa berdiri lagi, enggak ada tenaga saya, hilang. Kalian capeknya itu? Bukan capek, saking senangnya tuh hilang semuanya. Langsung tuh orang kira saya sakit. Kan? Jadi saya turun dari mobil tuh, ini Madinah, tanah Madinah gitu kan. Saya lihat kan, ya Allah saking senangnya gitu, saya melayang, saya itu langsung sujud di situ. Di bawah bis tuh. Langsung saya tidak mampu berdiri, saya lihat benar kayak ini Madinah gitu, ya Allah, saya sampai juga di sini gitu kan. Sampai di kawan 2 orang tuh yang angkat, berdiri Bu, berdiri kita jalan masuk hotel gitu bang gitu kan. Nah, saya tidak mampu saya berdiri. Ibu sakit kah? Enggak, bilang bukan sakit. Ini kok tiba-tiba enggak ada tenaga gitu, Pak. Saking senangnya, luapan emosi tadi itu. Yeah. Terus sampai di sana, pokoknya bangun tidur langsung sholat tahajud di kamar sebentar langsung jalan ke sana. Setiap jam 2 malam jalan. Cuman saya enggak bisa masuk roda kemarin tuh. Tiba-tiba asma saya kumat. Kan ngantri itu jam 2 malam. Iya, dia udah itu ya enggak bisa ya. Enggak bisa saya. Udah orang bosat-bosat lagi kan. Saya bilang ya Allah kalau enggak memang kalau rezeki insya Allah pasti masuk gitu. Tapi memang enggak ada rezekinya, enggak bisa masuk. Apa di situ aja saya rajin ke sana kan 5 kali lah, 5 malam. Sama kawan, pas kawan saya itu kebetulan nenek-nenek. Tapi nenek-nenek hebat. Tadinya kawannya Umi ini ya. Tadinya di Jakarta ada orang sakit-sakitan, satu kena varises sampai tembus varises sampai keluar darah kok di Jakarta. Sekali di sana sembuh Parisesnya. Kawan Umi tadi. Ya disewakan kursi roda, tidak dipakai simpan depan kamar. Beliau anaknya sewakan, dia pergi sama anaknya ke satu kamar kebetulan sama dengan saya. Terus yang satunya nenek-nenek sama cucunya pergi. Tapi cucunya setiap hari ninggalin dia. Akhirnya si nenek 2 ini dengan saya terus. Memang udah Allah kasih ya teman saya nenek-nenek 2 orang. Jadi bestie gitu. Jadi kami bertiga kemana-mana bertiga. Ada yang sakit tadi hilang sakitnya, ada sembuh. Asli sembuh total, keliling ke Abah. Sembuh orang tua tuh. Yang satu nenek-nenek yang dengan cucu ini saya kagum.
Dia bisa pergi ke Gua Hira tuh. Kan berangkatnya jam 2 malam kan. Iya. Saya pergi sama nenek itu berdua. Insya Allah bilang, bisa enggak? Coba kami, kita coba. Yang nenek yang sama cucu ini berhasil, kami turun. Berhasil sampai ke tempat sholat lagi di sana dia. Yang dengan cucunya itu. Saya dengan nenek satu turun, enggak mampu setengah. Tiba-tiba asma kumat, yang satu nenek tiba-tiba kesakitan. Nah, udahlah kita turun aja, belum rezekinya kan. Jadi turun, kami diantar pulang di hotel berdua. Si nenek itu foto-foto, itu kami sedih berdua. Cemburu gitu ya, cemburu sedih gitu kan, nggak bisa, nenek itu bisa sholat di situ. Itu dua tempat saya nggak bisa, karena tiba-tiba asmanya kumat. Kok yang lain alhamdulillah pergi. Nah, banyak kan orang yang sudah pernah pergi umroh ya atau naik haji ya Umi. Ini katanya pengen ngulang kembali. Kalau Ya Umi pasti. Ceritanya gini, waktu mau pulang itu saya enggak mau pulang. Saya enggak ingat mau kemas-kemas, enggak. Saya baju saya dalam lemari tetap semuanya. Jadi yang ngemasin pakaian saya itu, barang-barang saya itu anak si nenek ini. Oh. Beliau, saya dengan nenek ini. Karena tak mau pulang tadi. Sama berdua nih. Kami di Masjidil Haram. Situ ngaji, sholat berdua kan. Ngaji berdua ya nih bersama nenek itu udah kemas-kemasnya yang sebelah tuh. Jadi berdua ini enggak mau pulang. Jadi pakaian kami itu anak dia yang ngemaskan. Tahu-tahu pakaian dari luar. Kita pulang kata itu kan. Bilang, saya enggak kemas-kemas, bilang. Tapi baju ibu udah saya kemas katanya. Malah nambah lagi satu tas. Dibelanjain. Dibelanjakan sama satu tas. Dibilang tuh sama ibu saya kan. Enggak beli apa-apa saya kan. Saya asli memang itu ya ibadah gitu. Jadi enggak beli apa-apa. Tahu-tahu nambah satu tas. Itu tas siapa saya bilang gitu. Tas ibu lah dia bilang gitu kan. Punya siapa? Saya rasanya enggak ada punya tas ini, saya yang beli kata dia bilang. Si anaknya. Si anaknya itu. Tadi itu ya. Di situ segala ada kurma, ada kue, ada belanja untuk saya. Dibawakan oleh-oleh untuk anak saya. Insya Allah luar biasa. Saya pergi pakai badan doang. Cuman ibadah doang, enggak bawa duit 1 peser pun. Semua dari orang. Semua dari Munjalan kasih. Dan ini kan hadiah dari Masjid Kapal Munjalan ya Umi ya, berangkat umroh. Ketika Umi tahu nih dapat berangkat umroh dari Masjid Munjalan. Kaget gak Mi? Bukan main kaget, senang juga, luar biasa. Sebelum itu saya kan kalau turun pergi ngajar ngaji itu memang niat saya pergi ngajar ngaji ke Teluk Akung tuh. Di selama perjalanan saya dari rumah saya ke sana tuh saya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala sarikala labbaik. Innal hamdah wa ni'mata laka wal mulk. Ya sarikala. La sarikala. Doakan saya nih ya. Saya belum berangkat. Amin. Terus saya selama itu bertahun-tahun dari 2018 saya mulai belajar turun kan, belajar ngajar. Jadi, tapi saya juga belajar sambil mengajar. Belajar sambil mengajar. Ya, tahun 2008. Sama dengan Bu. Sama Mak Yul ya? Ya, sama. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, ini saya mau kasih informasi kepada sahabat Tujuh Langit. Umi Upi ini sehari-harinya adalah guru ngaji. Yang dimana perjuangan beliau ini bagi saya sangat luar biasa. Ya. Umi bisa ceritakan enggak kenapa Umi lebih memilih menjadi guru ngaji? Ini kan biasa dengar ini dari Mak Yul dan dari teman-teman yang lain. Jarak tempuh Umi mengajar. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak
banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.